Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Dan khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindrasyu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan bidang ekspor, kami sangat berterima kasih kepada teman-teman subscriber maupun penonton ya yang telah melihat Hindrasyu Channel ini. Saya melihat di dalam channel yang paling banyak, video yang paling banyak itu adalah pengalaman mulai bisnis kopi ya, pengalaman bisnis ekspor kopi. Ini penontonnya alhamdulillah yang sudah menonton kurang lebih 24.000 sekian, dan ini kami sangat berterima kasih. Ternyata banyak yang berminat terkait dengan melihat tayangan pengalaman bisnis kopi. Nah, saya mulai berpikir bagaimana saya ingin share pengalaman saya ketika mulai bisnis kopi kepada Anda semua. Tentunya ini kami akan melatih kepada Anda di dalam cara bisnis kopi. Kemudian Anda bisa cek di playlist ya, playlist tentang bagaimana kita mulai bisnis kopi baik lokal maupun internasional ya. Dan Anda akan kami bimbing secara tematik. Dan khusus untuk sharing terkait bisnis kopi ini bisa Anda jalankan khususnya teman-teman yang ada banyak keterbatasan modal ya. Misalkan Anda tidak punya modal banyak, Anda mungkin masih perasaan ada keraguan-keraguan di dalam menjalankan bisnis ini, kemudian Anda tidak mau berisiko investasi dan lain sebagainya, maka ini cocok untuk Anda. Karena pengalaman saya di dalam bisnis kopi sendiri itu seperti itu. Kami sangat terbatas di dalam permodalan. Nah, oleh karena itu saya akan sharing kepada Anda, siapa tahu nanti ada yang bisa mengikuti jalan untuk bisnis kopi ini. Dan alhamdulillah dengan menjalankan bisnis kopi ini dari lokal hingga ekspor, kemudian saya juga ada bisnis lain terkait dengan Hindrasyu Consulting. Ini dalam waktu singkat yang semula kami pribadi itu banyak hutang ya, banyak hutang, dikejar-kejar debitor, dan alhamdulillah 2 atau sampai 3 tahun kita sudah bebas hutang ya, dan sampai saat ini pun saya tidak ada hutang, dan ini adalah kebanggaan. Bisnis kopi saya tidak besar sampai saat ini, masih biasa-biasa saja, level UMKM. Tapi yang memang membuat saya sangat senang, happy, bersyukur karena apa yang saya jalankan ketika mulai bisnis kopi ini ternyata bermanfaat baik untuk kami. Kami sangat bersyukur dan Allah memberkahi sehingga selain saya mempunyai kantor saat ini ya, seperti Anda lihat ini kantor saya sudah bertahun-tahun, mulai 2013 sampai 2022 saya itu bekerja di rumah, yang awal-awal malah dikontrakan ya, dikontrakan. Terus kemudian saya di rumah bekerja sendiri dibantu oleh istri. Nah, akhirnya 2003 ini saya mempunyai tempat usaha bangunan 2 lantai yang kita kerjakan untuk kita gunakan untuk usaha kopi dan juga Hindrasyu Consulting kantor saya ini. Nah, ini mungkin bisa memberikan insight dari zero ya, modal yang sangat terbatas, kita bisa eksis dan insya Allah juga bisa bermanfaat, khususnya bisa menyelesaikan hutang-hutang. Nah, nanti di dalam playlist ini ya, playlist ini yang kita tunjukkan di sini ada berurutan ya, cara belajar menjadi bisnis kopi ya. Nah, untuk hari ini akan saya share tentang bagaimana sih mulai bisnis kopi ya. Kenapa kok milih kopi? Nah, ini pertanyaannya. Jadi ketika saya memilih kopi sendiri ini karena
saya sendiri kan berorientasi ekspor. Ya. Kopi itu Indonesia 5 besar dunia, sehingga wajar sekali komoditi unggulan ini kita ingin ekspor. Karena kami ingin itu tadi bisa segera melunasi hutang-hutang. Jadi bagaimana bisa menjual barang dengan kuantitas yang besar, juga mendapatkan penghasilan sebesar untuk bisa membayar hutang-hutang itu. Nah, jadi ketika kita bisnis kopi, karena komoditi kita itu banyak sekali ya, kopi, supplier banyak juga. Nah, saya memilih kopi ini, satu memang ada passion saya tentang kopi ya. Saya penggemar kopi, minum kopi everyday ya, sehingga dari kesukaan kopi ini saya ingin tuangkan di dalam bisnis kopi. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin terjun di dalam bisnis kopi ya, satu, pelajari dulu tentang kopinya ya, tentang kopinya ya, tentang kopi. Kopi itu ada yang kopi mentah ya, green bean, ada yang sangrai ya, ada yang bubuk ya, ada yang instan ya. Bahasa internasional kopi mentah green bean, roasted bean atau ya, kopi sangrai itu, terus kemudian kopi bubuk ya, ground coffee, dan instant coffee. Instant coffee itu yang larut, karena panas larut ya, tidak ada ampasnya. Dimana awal-awal instant coffee itu pikirannya adalah kopi yang sasetan, yang instan membuatnya itu. Nah, jadi ini harus Anda pelajari semua. Kopi mentah, sangrai, kopi bubuk, dan kopi instan itu Anda pelajari. Itu product knowledge. Karena dari bekal ini Anda akan melebar dan Anda punya pandangannya luas, akhirnya bisa menentukan saya pilih di antara ini, ambil kopi yang mana. Nah, itu ya. Jadi ketika saya mempelajari itu, jadi tahap satu adalah mempelajari kopi. Saya mulai belajar di internet tentang green bean, kopi mentah. Kopi mentah sehingga saya tahu waktu itu hanya Arabica dan Robusta variannya. Kemudian prosesnya ya, ada dry, ada semi wash ya, ada full wash, dan ada macam-macam, honey, ada wine yang baru-baru ini juga honey wine, terus masih ada beberapa lagi. Nah, itu ada pelajari ya, sampai mutunya. Itu yang kopi mentah, kita mutunya bagaimana. Nah, ini belajarnya bagaimana ya, Anda cari di internet proses kopi, masa panen kopi, dan lain sebagainya. Ada fokus di pelajaran dulu ya. Terus kemudian ada mulai masuk tentang kopi yang disangrai ya, kopi yang sangrai. Nah, awal-awal kopi itu pikiran kita itu warnanya hitam ya kan, kopi itu hitam kan gitu kan. Ternyata kita pelajari, kita makin masuk di dunia kopi, ternyata ada kopi itu yang warna coklat gitu ya, gak hitam ya, coklat. Ada yang light ya, coklat muda banget ada juga. Nah, ini Anda mulai pelajari tipe-tipe sangrainya apa ya, light, medium, kemudian dark. Di antara light, medium itu ada American Rose, City Rose, Full City, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang lagi masih banyak lagi ya. Jadi ada lagi yang tingkatnya. Terus kemudian ada cek warnanya. Jadi banyak di internet itu tentang degree of roasting ya. Nanti kita tunjukkan di gambar kita. Nah, ini ya. Nah, ini ya, seperti begini. Nah, ini ada, ini saya beli ini di mana itu, di marketplace ya. Ada dark roast ya, itu kapan, second crack-nya kapan, first crack-nya kapan. Nah, ini Anda pelajari dulu. Jadi Anda mempelajari dulu, sabar dulu ya. Terus kemudian dari kopi ini banyak lagi nanti muncul seperti ya, Arabica dan Robusta ya. Oh, bisa dilepas ya. Nah, ini di dalam isinya kopi itu. Nah, kemudian ini cukup dipelajari dulu. Pelajari, jadi Anda tahu tentang tipe kopi ya. Terus ada belum produksi ya, coba pelajari dulu. Kemudian yang ground coffee. Nah, ground coffee ya, seperti ini kita juga ada ini ground coffee ya. Kita ada dua yang untuk ya. Ground coffee ini, kopi bubuk yang ada ampasnya itu ternyata tipe gradingnya itu juga beda-beda ya kan. Ada yang lembut soalnya, itu namanya fine.
fine. Jadi kita pelajari. Jadi kalau dulu kita lembut ya, ada fine, ada yang medium, ada yang coarse ya. Jadi tingkat-tingkat grindingnya itu ukurannya mulai 1, 2, 3, 4 itu beda-beda. Nah, Anda mulai pelajari. Ya. Ini kopi bubuk, ya. Karena kopi bubuk di sini tentu dibutuhkan. Kalau Anda nanti sebagai supplier itu kopiku tak taruh di kafe atau di kedai ya. Nah, kalau kafe kan mestinya dia banyak udah punya mesin. Nah, biasanya dia cari yang sangrai. Ya, kalau nggak punya mesin, dia akan cari kopi bubuk tapi yang kasar, ya. Mungkin ke arah yang coarse ya, yang kasar dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mempelajari. Jadi kita tahu kebutuhan konsumen. Jadi level pelajari. Kopi instan. Ya. Saya pelajari kopi instan di internet tentang kopi instan. Ya, kopi instan itu ternyata ada namanya spray dried, ya, ada agglomerated, ya, ada yang freeze dried, ya di situ ya. Jadi tingkatannya ada yang lembut, ada yang agglomerated, yang ada granulnya, ya, freeze dried. Kita pelajari, ya. Kuat nanti agar kita itu sedikit tahu tentang kopi itu. Jadi akan dengan mempelajari mengenal kopi itu kita akan mencintai dengan kopi kita, ya, mencintai dengan kopi kita sehingga kita paham. Nah, kalau Anda sudah pelajari di situ, ya, Anda sudah pelajari semua tentang jenis-jenis kopi. Nah, mulai Anda mau menentukan positioning perusahaan kita itu sebagai apa. Karena di dalam bisnis kopi itu macam-macam, ya. Ada yang jual langsung ready to drink seperti kedai, kopi, kafe dan sebagainya. Nah, ini kan kalau yang ini membutuhkan investasi, ya. Walaupun itu kedai sekecil gerobak itu ada investasi. Nah, sesuaikan dengan budget Anda. Tapi kalau Anda, aduh, saya nggak punya ini. Seperti saya nggak punya ini duit ya. Ya, jangan main di sini, ya. Jangan yang mengeluarkan ini. Anda bisa bahkan menjadi supplier dulu, ya. Kalau produksi, waduh, saya belum nggak ada duit, nggak punya mesinnya, ya, nggak ada mesinnya, nggak ada alatnya, itu investasi. Jadi kalau ada produksi kopi dari mentah terus disangrai, dijadikan bubuk, itu kan produksi. Maka kita akan juga mengeluarkan modal lagi, walaupun kecil, mesinnya mungkin 1 jutaan, ya, yang kecil, ya. Dulu saya mulai juga pakai mesin yang kecil itu, yang di kafe-kafe. Berarti investasi lagi. Nah, kalau Anda masih ragu-ragu dan tidak punya budget untuk itu, ya tinggalkan, ya, tinggalkan. Nah, jadi kita fokus, saya harus jadi supplier. Nah, seperti di channel saya pengalaman bisnis kopi, itu kan saya nggak produksi, ya, saya nggak produksi kopi, tapi saya menjadi supplier kopi. Nah, agak levelnya agak tinggi nih. Jadi kita bisa supplier kopi, di mana kopinya kami beli dari pihak-pihak lain, bahkan saya ambil dari market modern, ya, saya ganti dan lain sebagainya, ya. Jadi itu, jadi kopi-kopi itu. Nah, seperti itu yang kita siapkan. Jadi saya nggak punya kopi, saya nggak produksi kopi, tapi saya posisi menjadi supplier kopi. Nah, supplier kopi apa? Tentunya kalau kita ingin ekspor, ya, kalau saya kan ingin ekspor nih, tapi saya juga ingin lokal, ya, ingin lokal juga. Jadi kalau yang lokal, saya jualannya kopi yang sudah jadi, kopi bubuk. Nah, ini bubuk sudah jadi. Terus kalau ekspor, saya belajar tentang kopi mentah, karena itu yang untuk ekspor. Nah, ini ya. Jadi ini untuk tingkat belajar pengetahuan tentang kopi. Sehingga teman-teman Anda kalau bertanya tentang Anda itu bisnisnya apa, kopi, dan Anda ditanya bisa menjelaskan, ya, bisa menjelaskan. Dan Anda setelah itu mulai belajar merasakan, ya, kopi yang asli, ya, kopi yang sangrai, ya, pokoknya asli, ya, asli. Mungkin Anda tumbuk sendiri, ya, pakai ini, karena ada banyak itu, atau Anda jasa untuk digrindingkan dan lain sebagainya, Anda mulai rasakan itu. Jadi pedagang kopi juga harus ngerti kopi, ya, artinya merasakan kopinya sendiri. Nah, itu yang supaya ilmu ini itu menyatu, ya, bersenyawa dengan kita. Jadi otomatis kita akan bisa menyampaikan karena kita paham dengan bisnis kita.
Jadi product knowledge itu, ya. Nah, setelah product knowledge, ya, Anda pahami, Anda jangan tergesa-gesa, ya. Tetap pelajari terus, ya, pelajari terus tentang kopi itu. Nah, ini yang akan saya share, karena dengan alhamdulillah saya mulai dengan keterbatasan itu, sehingga 2015 saya pun akhirnya bisa terbebas dari hutang, ya. Terbebas dari hutang, kemudian ya bisa eksis sampai sekarang alhamdulillah, ya, walaupun tidak besar, ya. Kopi saya juga tidak banyak. Saya masih, ini kondisi sekarang ini masih, karena saya sudah di luar rumah, artinya harus ngurus MD. Ternyata karena keterbatasan waktu kita ngurus BPOM MD ini terlambat terus, ya, karena banyak dikoreksi, karena infrastruktur ini juga berpengaruh, sehingga saya pun di lokal ini akhirnya juga agak kurang cepat seperti dulu, sehingga saya lebih suka menjual reseller gitu, ya, reseller dan sebagainya. Oke rekan-rekan, ya ini share, ya, nanti ikuti terus playlist tentang cara berbisnis kopi untuk lokal maupun internasional. Semoga saya istiqomah di dalam berbagi ini kepada Anda, dan Anda bisa bersemangat, ya, Anda bisa punya usaha khususnya dalam bidang bisnis kopi ini dengan modal yang sangat terbatas. Dan insya Allah dengan modal sangat terbatas, dan itu dibantu atau dijabai oleh Allah SWT, insya Allah Anda juga bisa besar juga, dan juga bisa melakukan ekspor, dan itu baik bagi Anda. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.